wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man istafahu wastafahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Janabal mufahamin hadratal a'izzah para alim, para ulama, khususipun segenap jamaah Masjid Agung Baitur Rahman Trenggalek. Alhamdulillah wa syukurillah, dalu punika kita sangat berkempal bermuajahah wonten majelis ingkang insyaallah penuh barokah punika dalam rangka ta'lim wa ta'allum, dalam rangka belajar sareng-sareng lillahi kalimatillahi ala dihiyal ulia ala tariqah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan minggu kepengker niki ingkang terakhir dari bab jenazah. Inggih punika tentang mengebumikan atau dafnu. Wa yudfanu al-mayyitu fi lahdin mustaqbilal qiblati. Wa lahdu bi fathil lami wa dhammiha wa sukunil ha'i ila akhirih ma yufaru fi asfali janib qabri min jihati qiblah qadru ma yasal majid. Terus setelah melalui 3 tahapan kemarin, yang terakhir jenazah punika dikebumikan, dikuburi teng pundi filahdin wonten luang lahat mustaqbilal kiblat kalih madhep kiblat. Yang perlu dibahas inggih punika apa yang dimaksud lahdi, apa yang dimaksud luang lahat itu. Luang lahat adalah suatu ruangan yang dibentuk atau dilubangi di sisi arah kiblat, di dinding di sisi arah kiblat sekira cukup bagi mayit. Jadi kalau ibaratnya huruf U itu, huruf U, ya, maka yang dilubangi itu sisi dindingnya, ngerong, bukan bawahnya. Jadi misalnya ngenten ya, ini mriki ya, yang dilubangi itu sisi dindingnya sebelah barat sini, Ustaz. Itu namanya lahat atau lamana wong Jawa luang landak. Keranten ada 2, ada lahat, ada luang landak, ada luang cepuri. Jadi ada perbedaan. Kemudian wa yasturuhu wa tafnu fil lahdi afdalu minat tafni fisiki. Jadi mengebumikan di lahat luang landa yang saya contohkan itu tadi ya. Jadi kalau ini misalnya kuburan di sini, dindingnya ini dilubangi. Nah, ini apa itu namanya, dasar kuburan yang dilubangi itu sini, baratnya sini, di gerowong ngulon. Itu terus mayitnya dilebokne mriki, ditutup telisik, terus diuruk. Dan mengebumikan secara ini ya, dengan lahat ini lebih utama daripada siki. Siki niku ingkang dipunaturaken niku luang cepuri. Apa itu siki? Ya, samangke dipun bahas. Wasiku ayu fara fi wasatil qabri kanahri wa yumna janibahu wa yudul mayitu bainahuma.
Jadi kalau siki luang sepuri niku yang dilubangi bawahnya. Jadi kalau tadi dindingnya ini dasarnya ini. Jadi kalau ini lubang itu ya, ini bawahnya sini. Entah itu tengah atau pinggir, itu namanya siki. Orang-orang sini rata-rata siki itu. Jarang yang lahti, jarang. Jadi walaupun lubangnya itu mepet di dinding, itu siki. Tapi kalau yang dilubangi dinding, itu lahti. Itu perbedaannya. Jadi kalau yang dilubangi itu dasar, itu siki. Kalau yang dilubangi itu dinding, itu lahti. Luang landak niku yang dilubangi dindingnya. Kalau luang cepuri yang dilubangi dasarnya. Jadi seperti itu. Jadi itu tata caranya. Jadi yang penting dimasukkan seperti itu, kemudian dikasih penutup. Kenapa diperlukan dikasih penutup? Agar tanah itu tidak langsung mengenai jenazah. Ini perlu. Kemudian wa yusallu min qabli ra'sihi birifkin, wa yaqulu alladhi yaqulu bismillah ala millati rasulillah. Terus niki termasuk kaifiyahnya, adabnya ketika mayit itu mau dikebumikan, niku yang bagus diambil dari arah kepalanya, birifkin, dengan halus, ojo kasar-kasar, dengan mengucapkan bismillah ala millati rasulillah. Niku japane. Bismillah ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dan kemudian apa itu namanya, masalah dalamnya. Jadi dalamnya itu di sini dikatakan sak dedek sak pengawi. Maksudnya apa? Ayu amiko komatan wabastotan. Jadi sak dedek niki kalih sak pengawi. Jadi mboten ngenten ngoten niki. Lek sak menten kan kejeruan. Jadi komat wabastoh ngadeg terus ditambahi sak. Wonten ora kok sak dedek sak pengawi iki ngenten yo kejeruan kesuwen duduke lek mlebokne yo kangelan. Jadi sak dedek sak tambah sak pengawi, ngoten nggih. Sak dedeke wong ditambah sak bastoh ini, ngoten nggih. Kalau sakmene nggih kejeron, Pak, ngoten nggih. Lah niki 2 meter niku wis. Duduke kesuwen lek nyemplungne iki kangelan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin waktu itu tanglatakan monggo. Terkait menika. Wau kan dikatakan mustaqbilal kiblat. Terus pundi? Walau dufina mustaqbilal kiblati aw mustaqiyan bisa wa wujiha lil kiblat malam ya tabayyan. Nah, sampai dikebumikan ngungkuri kiblat, Pak. Cara ning kene ya madhep ngetan utawa melumah, maka wajib dikedhuk didepne kiblat. Selama mayat tersebut belum berubah, belum busuk. Misalnya kelingane lagi 3 dino, ya ora usah ya wis kadung intinya ya jarne. Tapi lek kelingane imang lak ya lali dilumahne ya didudukne ngoten.
Misalnya mayatnya di peti seperti itu kan tidak kelihatan ya, mayatnya tengah peti peti. Ya, ternyata di dalam peti itu tadi tidak dihadapkan ke kiblat di lumahne ya ini ya ikut duduk Pak. Selama mayatnya itu belum malam ya tahoyar, belum terjadi perubahan. Jadi ini merupakan keharusan menghadap ke kiblat seperti itu. Dalam tingkah ikhtiar dilarang untuk mengebumikan dua mayat dalam satu lubang dalam tingkah ikhtiar. Akan tetapi kalau terjadi taun, misalnya bencana wabah yang misalnya kayak di tsunami di Aceh dulu ya, sampai ratusan ribu orang yang meninggal itu darurat. Satu lubang berapapun boleh karena memang adanya darurat. Tapi kalau di tingkah ikhtiar tidak ada apa-apa ya satu lubang untuk satu. Bagaimana kalau misalnya satu lubang tapi di dalamnya itu ada dua cepuri, ya itu diperbolehkan. Misalnya ya lubang besar, kemudian di dalamnya ada dua kalenan, itu boleh. Yang tidak boleh itu diwarnai sak kalenan dari sisi tidak boleh. Tapi kalau terus di satu dibolongi dua gitu tidak apa-apa. Misalnya ada yang meninggal berpasangan atau misalnya itu tidak apa-apa. Kemudian tapi yang jelas harus dipisahkan, tidak boleh dijadikan satu. Jadi kalau misalnya ini digawe luang cepur ini nggak loro, bolongannya loro, 1, 2 seperti itu. Oke, mungkin monggo ada yang ditanyakan terkait monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang mati dalam keadaan minum khamr atau overdosis narkoba, apa kemudian kalau dia dihadapkan ke kiblat, nanti dengan sendirinya dia menghadap ke timur seperti itu ya. Ya ini secara fikih ini tidak dibahas Pak, karena memang yang namanya orang yang sudah meninggal ya, itu sudah tidak boleh kita cari-cari kejelekannya. Ketika sudah meninggal ya sudah kita doakan. Dan juga di dalam fikih tidak boleh kalau tanpa ada darurat menggali kuburannya lagi untuk membuktikan. Iki jane wong mati dalam keadaan mabuk ini apakah benar kemudian dia berbalik ke timur sendiri ya itu tidak bisa dibuktikan dengan duduk kuburan karena itu haram. Dan kalau secara fikih hal itu yang namanya siksaan kubur Pak ya, siksaan kubur ini bentuknya bagaimana ini wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan seperti itu. Dan siksaan-siksaan seperti itu, apakah nanti menghadap ke kiblat dan menghadap kemana itu wallahu alam. Jadi di dalam hadis atau di dalam kitab tidak ditemukan literatur seperti itu. Penerangan tentang siksa kubur itu penerangan tentang siksa-siksa itu ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj. Di situ diperlihatkan siksa-siksa itu, tapi di neraka. Dan di situ juga tidak diterangkan yang meminum arak terus diwalik ngetan, mboten wonten. Jadi bisa saya katakan kalau seperti itu hanya mitos mawon. Jadi wallahu a'lam apakah seperti itu atau tidak, kita tidak tahu. Seperti ya film-film atau sinetron-sinetron adab, orang yang suka misalnya menggunjing ketika mati sulit dikebumikan, ya wallahu alam seperti itu. Yang jelas adab itu di dalam kubur, Pak. Min adabil qabri wa min adabin nar. Jadi kalau seperti itu yang mungkin ilmu cocok logi digaduk-gaduk no iki mbiyen dhek tukang ngungkret lemah misalnya ngoten. Ternyata setelah meninggal wis diukur karo sing tukang duduk mangga kurang ae misalnya ngoten. Itu kan sering dihubung-hubungkan, yaitu ilmu cocok logi ngoten mawon. Karena apa itu namanya adab itu ya di dalam min adabil qabri wa min adabin nar. Jadi seperti itu. Tidak ya kalau ada seperti itu ya wallahu alam mungkin bisa jadi itu yang ditunjukkan, tapi secara hadis, secara dalam kitab fikih tidak ditemukan, Pak. Seperti dalam sinetron-sinetron itu suka apa itu namanya misalnya orang tidak patuh pada orang tuanya mati kuburannya mengeluarkan asap, ya. Tidak ada seperti itu. Yang ada mungkin ya disiksa di dalam kubur, tapi ya tidak kemudian wah sulit menerima nasihat mati terus kuburannya nyumber, misalnya tidak ada, hadis seperti itu juga tidak ada. Jadi hal-hal seperti itu ya saya anggap mitos. Seperti itu, Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang mensalati jenazah. Yeah. Untuk sunah-sunah mensalati jenazah ini, kalau putri imam di antara tengah-tengah pusat, kalau perempuan. Terus kalau laki-laki agak ke sebelah kepala jenazah laki-laki. Terus untuk laki-laki yang biasa di ke utara, tidak kepala di utara, jadi secara umum begitu. Terus untuk yang dibalik kepalanya ada di selatan. Apakah nanti kalau dibalik ke selatan imam agak ke kiri begitu? Terima kasih. Yang kedua tentang kematian itu semua adalah itu dari Allah. Terus bagaimana setelah mati dengan jantung digujingkan oleh suara? Padahal kalau tidak ada ridho dari Allah kan belum mati juga. Terima kasih. Setelah mati itu sebenarnya diguncingkan. Setelah mati karena jantung kan gantung, bunuh diri. Oh, dari masalah api kok pas mati jantung. Terima kasih. Okay. Jadi memang secara fikih mayat laki-laki itu kepalanya diletakkan di selatan, kalau di sini di selatan. Kalau perempuan ketika disolatkan kepalanya diletakkan di utara. Adapun tata cara ketika wanita agak ke bawah, laki-laki agak ke atas, ini ukurannya kan kepala. Berarti kalau di atas berarti ya agak mendekati kepalanya. Akan tetapi kalau di dalam sholat jenazah berjamaah, maka hal itu tidak berlaku lagi. Karena apa? Memang kalau di dalam berjamaah harus menyesuaikan dengan jamaahnya. Jadi kalau sudah berjamaah di dalam sholat jenazah itu sama saja ada di tengah, yang lebih utama di tengah agar jamaahnya bisa menyesuaikan. Cuman kalau memang sendirian seperti yang keterangan itu tadi. Kemudian yang kedua, memang hidup dan mati itu adalah dari Allah. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tidak bisa diakhirkan
juga tidak bisa dimajukan. Tepat. Misalnya jenengan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz meninggal jam 7 tepat. Ya sudah. Ya jam 7 meninggal. Jam 7 kurang sak menit yang meninggal. Walaupun karo putune digolek-golekne syarat. Digolekne kunir bumi, digolekne banyu, digolekne syarat. Didekek isor ambene dingai debok. Ya lek orang waya mati nggih. Dereng mati, ngoten nggih. Lah akan tetapi kita sebagai makhluk hidup ini harus ikhtiar ya. Harus berusaha. Berusaha misalnya kalau ada orang yang sulit nazaknya kita bacakan surat Ar-Ra'du ya. Kita bacakan surat Ar-Ra'du dengan harapan apa? Di situ mengandung doa, kita sambil berdoa. Kalau memang ini dikehendaki oleh Allah, semoga cepat diambil. Kalau memang belum dikehendaki, nggih dipun paringi saras, dipun paringi sehat. Itu ikhtiar kita. Jadi tidak boleh kita kemudian napa kok wacane Ar-Ra'du, larang waya modar ya orang modar, misalnya ngono. Ya tidak boleh ya, ini kan ikhtiar, ngoten nggih. Ini ikhtiar, tidak boleh kita tokne ae. Nah, ada juga ketika sudah nazak lakinu mautakum, ditalkin, dituntun dengan apa? Dengan surat Yasin, dibacakan surat Yasin dan sebagainya. Nah, ketika sulit nazak dibacakan surat Ar-Ra'du. Ini kan ikhtiar kita. Termasuk juga ikhtiar kita menjaga kesehatan ya. Jadi walatul kuna angfusakum ila tahlukah, kan seperti itu. Jangan kalian timpakan diri kalian kepada kehancuran, tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang bunuh diri itu termasuk itu tadi, melawan ayatnya Allah Subhanahu wa taala itu tadi, jangan menjatuhkan dirimu terhadap kehancuran. Itu tidak boleh Pak, bunuh diri itu. Ya walaupun hidup dan matinya seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan seperti itu dikehendaki oleh Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah. Seperti imannya Abu Bakar itu dikehendaki dan diridhoi oleh Allah. Seperti kafirnya Abu Jahal itu dikehendaki tapi juga tidak diridhoi oleh Allah. Makanya kita mau perbuatannya bagaimana? Apakah jenengan mau perbuatan yang diridhoi apa yang tidak diridhoi? Jenengan tiba-tiba saja mencuri, berarti jenengan memilih sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Walaupun memang ya ditakdirkan seperti itu, tapi apakah jenengan mau memilih yang tidak diridhoi? Memang orang itu ditakdirkan mati jam segitu, tapi apakah dia memilih mati dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita tidak boleh membentur-benturkan sesuatu. Wah, ini sudah ditentukan Allah hidup dan matinya. Makanya wis ngawur iki dihimbau oleh pemerintah tentang virus corona. Akhirnya malah wis semua itu kan takdirnya Allah. Ngawur ya, kita pergi kemana-mana ke tempat yang di situ memang rawan, misalnya di Jakarta, aman ke sana, jenguk pasien yang jelas-jelas sakit, terus kemudian tidak membersihkan tangannya, tidak memakai masker dan sebagainya, itu kan konyol namanya. Itu nantang, ya memang nggak ada yang tahu Pak, mati dan hidup itu rahasia Allah, tapi kita wajib ikhtiar. Itu tadi dalam ayat Al-Qur'an sudah jelas. Wala tulqu anfusakum ila tahluka, jangan kalian timpakan diri kalian kepada kerusakan ya. Jenengan yakin hidup mati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tak nyabrang jalan ra delok kanan kiri wis. Pokoke nyabrang. Ikan lek aku sik urip ditakdirne urip, ya aku ora ketabrak. Ya enggak boleh seperti itu. Pokoknya aku yakin ya ini hidup mati itu adalah rahasia ilahi. Wes aku tak nyabrang jalan tanpa menoleh kanan kiri. Lek memang ditakdirne urip, ya ora ketabrak. Lek memang mati aku piye-piye ya bang ketabrak, ya ndak boleh. Itu bunuh diri, Pak. Haram.
ngoten nggih, haram. Tidak boleh. Haram seperti itu haram. Seperti zaman sengaja lah iki ana ula. Memang ditakdir mati ya dicokot, nek ora ya ora jenenge dolanan ya haram Pak itu namanya Pak. Tidak boleh. Kita umat manusia itu wajib ikhtiar. Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika beliau Isra min Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, piyambake niku numpak napa Pak? Buruk. Nitih napa Pak? Buruk. Buruk ini adalah hewan dari surga sana. Dan ya sak donya sing yukur niku Pak, sing numpak nggih nama Kanjeng Nabi. Ya ora samper dicolong wong, ewa semono kalih Kanjeng Nabi niku buroke ditaleni. Cara sakniki sepeda motor dikunci kayak kunci ditisaki ngoten Pak. Padahal ya ora ana sapa nyolong buruk ya. Ini kalih Kanjeng Nabi niku dicencang, ditaleni di cara kene ning parkiran wonten. Nah, ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mutasyari. Nggih. Jadi ora kok peh menang mentang-mentang iki buruk wis tak jarno, mau ya tak celuk ya moro ya. Tetap itu ditaleni menunjukkan kepada kita semuanya, oh, kita disuruh bersyariat. Kita menjalani hidup secara syariat. Nabi itu juga muamalah, muasyarah. Walaupun Nabi itu semua kecukupannya kalau ingin berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Tetapi Nabi itu juga tetap bermuamalah. Dibuktikan Nabi itu pernah menggadaikan baju zirahnya kepada orang Yahudi. Kenapa Nabi sampai seperti itu? Itu menunjukkan kepada kita itu loh bersyariat. Kan bisa saja Nabi, ya Allah, saya turunkan makanan dari langit. Kan ya bisa saja, tapi apakah itu mengajarkan syariat kepada hambanya? Wong saiki Nabi seperti itu saja akeh wong sing duwe apa ya kapusan gandakno duit setor 1 juta baliknya 10 juta. Ini wong orang yang tidak bersyariat. Makanya kita harus bersyariat di dalam hal apapun. Monggo yang lain ditanyakan. Lanjutakan. Kemudian, ketika ada orang yang meninggal, kita diperbolehkan untuk menangis. Diperbolehkan menangis bila nauhin. Jadi waya juzu al-buka lil mayyit bila nauhin, diperbolehkan menangis karena sedih ketika ada orang meninggal tanpa nauh. Nauh niku bengok-bengok. Jerit-jerit, apa aku ki kok tinggal engko sing ngopeni sapa ndak oleh ngono. Wala bisaki saubin lan ora oleh nyuwek-nyuwek dodot. No, sangat sedih terus apa ya, ngene wis nyuakari awak terus nyuweki klambi kan ada yang seperti itu. Enggak boleh, haram itu, Bu. Nauh niku metik karo wong ngene ngarane metik-metik. Ditinggal mati misalnya ya, ada kerabatnya nangis gulung-gulung terus jerit-jerit, walah iki apik banget kok mati, aku sesuk sing ngancani ning sawah sapa, sesuk sing makani aku sapa. Lah ini ndak boleh, haram itu seperti itu. Nangis boleh ya, nangis mawon, tapi ndak usah metik niku yo jerit-jerit. Itu haram, bagi dalam syariat kita haram. Kalau di agama lain kan malah omong kan nenek gini, kok persewaan wong nangis kan nenek ya, semakin banter nangisnya semakin akeh bayarane kan ya nenek. Tapi apa kita mau seperti itu? Dan juga nggak boleh nyuwek-nyuwek kelambi, nyuwek-nyuwek dodot. Wah, saking sedih wae terus akhirnya kelambine disoweki. Tidak boleh, haram. Itu tidak boleh.
Kemudian ini saya lanjutkan yang terakhir adalah wa yu'azzi ahluhu ila salah satu ayamin min dafnihi. Jadi kita boleh bertakziah kepada keluarga si mayit itu sampai 3 hari dari dikuburnya si mayit itu disunahkan. Selepas dari itu ya masih boleh, tapi tidak seperti disyariatkannya seperti sebelum 3 hari itu tadi. Misalnya jenengan lagi iso takziah hari ke-7 ya monggo boleh-boleh saja. Apakah dapat pahala? Ya tetap dapat, wong namanya takziah itu kan menghibur. Jadi ini yang perlu dicatat dalam takziah. Takziah niku maknane ngaring-ngaring, Bu. Ngaring-ngaring keluargane si mayit. Jadi lek sampean nglayat aja melu nangis. Sing ngene biasane nglayat melu nangis, akhirnya sing wis meneng melu nangis neh. Tambah susah neh. Jadi dihibur. Hiburnya bagaimana? Ya hiburnya yang sesuai syariat ya Bu, sabar ya, semoga amal-amal beliau diterima ya, saya yakin beliau husnul khotimah sing sabar pun insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jenengan dan keluarganya. Seperti itu, cuma ya Allah wong apik banget aku ya susah kelangan iki. Nangis neh. Utawa ditekoni, niki wau kronologi matine terus pundi lho. Niku kecelakaan modele piye? Iki malah iki jane piye to? Iki takziah apa ngelokne? Jadi takziah itu maknane ngaring-ngaring, ngoten lho nggih. Takziah niku maknane ngaring-ngaring. Nggih. Yang ditakziah siapa? Boleh anaknya atau orang tuanya, baik laki-laki atau perempuan, kecuali yang janda muda Pak. Yang janda ini, yang muda ini syabah niki la yu'azzu biha illa maharimuha. Jadi aja ditakziah kecuali didampingi mahrame, aja malah kesempatan. Wah, itu terus takziah bengi-bengi rono ya ini mengambil kesempatan namanya. Jadi harus bersama mahramnya. Jadi kalau jenengan takziah kepada misalnya ada temannya, saman bilang, sama di situ ada ibunya, kakaknya, bapaknya, biar saya bisa takziah. Ngonten, aja malah ngenteni sepine. Iki saiki sing bojone sek enom, aku ronone tak bengi-bengi ae. Malah bahaya ini. Jadi wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni wa ba'duhu. Jadi seperti itu. Kemudian apa yang disyariatkan ketika takziah? Jadi al-amru bisobri wal khisu alai biwa'dil ajri wa du'ailil mayit bil maghfirah. Ngoten nggih. Jadi ketika kita takziah disunahkan untuk ngomongi sabar, diomongi sing mati oleh maghfirah, diomongi sabar akan mendapatkan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan takziah itu apapun Pak, itu boleh takziah. Misalnya nggih, jenengan tanggane enek sing magang lurah ora dadi misalnya, susah sama takziah pareng. Niki kula mriki takziah. Lho nyapa takziah? Jenengan susah ora dadi lurah tak takziahi. Nah, niku oleh ngoten nggih. Niki kula mriki takziahnya apa kok takziah? Jenengan tirose sapine gawedhi ditawa 20 juta ra oleh mati. Ya iki tak takziahi. Ora nakziahi sapine, ya nakziahi sing susah niku wau. Ngoten. Karena takziah itu ngaring-ngaring orang yang sedang dalam kesusahan atau mendapatkan musibah, itu takziah Pak. Tidak hanya kepada orang mati, mungkin ada koncone iki
arep rabi ra sida bojone calone dirabi wong tak ziano. Nah, ini saya tak ziai. Kenapa aku kok sama tak ziai ya? Katanya sama sedang bersedih ya. Saya tak ziai, tak gawane permen. Jadi seperti itu. Nggih, para hadirin yang dimuliakan Allah, sampun mboten wonten nggih. Alhamdulillah wa syukurillah menawi mboten wonten. Niki kita akhiri bab ini, kita lanjutkan minggu depan terkait bab yang selanjutnya. Kepada semuanya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya menawi wonten kesalahan. Saking Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.